Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Erlangga, NIM 0522435532, Prodi Ilmu Komunikasi dari UPBJJ Universitas Terbuka Jember. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam logika, yaitu term. Meskipun terdengar sederhana, pemahaman term sangat penting karena term adalah bagian utama dari setiap pernyataan atau proposisi. Nah, apa sih sebenarnya term itu dan apa saja jenis-jenisnya? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam dengan contoh yang mudah dipahami. Apa itu term? Secara umum, term adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu pernyataan logika. Term bisa berupa nama benda, konsep, sifat, atau individu tertentu. Untuk memahami cara kerja logika dengan baik, kita perlu tahu jenis-jenis term dan bagaimana penggunaannya. 1. Term berdasarkan luas atau jangkauan atau eksistensi. Klasifikasi ini membedakan term berdasarkan berupa banyak objek atau individu yang dicakup oleh term tersebut. Ada 3 jenis. 1. Term universal. Term ini mengacu pada seluruh anggota dari suatu kelompok atau kategori. Artinya, tidak ada satupun yang dikecualikan. Contoh, semua manusia adalah makhluk hidup. Kata manusia di sini mencakup setiap orang tanpa terkecuali. Kedua, term partikular. Term partikular hanya mengacu pada sebagian dari keseluruhan anggota. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti sebagian, beberapa, atau angka tertentu. Contoh, sebagian siswa datang terlambat. Siswa di sini hanya mengacu pada beberapa, bukan semua. Kedua, term partikular. Term partikular hanya mengacu pada sebagian dari keseluruhan anggota. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti sebagian, beberapa, atau angka tertentu. Contoh, sebagian siswa datang terlambat. Siswa di sini hanya mengacu pada beberapa, bukan semua. Ketiga, term singular. Term ini merujuk pada satu objek atau individu tertentu yang spesifik dan unik. Contoh, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar negeri. Presiden Joko Widodo adalah satu individu tertentu. Kedua, term berdasarkan sifat atau kualitasnya. Dalam kategori ini, term dilihat dari apakah ia menyatakan keberadaan atau meniadakan sesuatu. Yang ketiga, term berdasarkan wujud atau abstraksinya. Jenis ini melihat apakah term itu nyata secara fisik atau hanya konsep mental. Term abstrak. Term abstrak merujuk pada konsep ide, sifat, atau keadaan yang tidak bisa dirahasiakan langsung oleh panca indera. Term ini bersifat umum dan tidak berwujud. Contohnya, keadilan adalah hak setiap orang. Keadilan di sini tidak bisa disentuh atau tidak dilihat, tetapi dipahami dengan konsep. Jadi, dengan memahami berbagai jenis term, baik berdasarkan jangkauan, sifat, maupun wujudnya, kita bisa menyusun pernyataan dan argumen secara lebih detail dan logis. Ini sangat penting terutama saat kita ingin menyampaikan ide secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah kita belajar tentang macam-macam term dalam logika, sekarang kita lanjut ke topik yang gak kalah penting, yaitu tentang sesat pikir, atau dalam bahasa Inggris disebut logical fallacy. Apa itu sesat pikir? Sesat pikir adalah kesalahan dalam cara berpikir atau berargumen. Artinya, ada yang salah dalam logika saat seseorang menyampaikan pendapat atau alasan. Meskipun kadang terdengar tidak masuk akal, sesat pikir sebenarnya bisa menyesatkan dan membuat argumen menjadi lemah, salah arah, atau bahkan tidak logis. Kesalahan ini biasanya dikarenakan orangnya masih belum paham logika, atau disengaja untuk menipu atau manipulasi orang lain supaya percaya padanya. Berikut contoh-contoh sesat pikir yang sering terjadi. Yang pertama, ad hominem. Menyerang orangnya, bukan isi pendapatnya. Yang kedua, strawman. Membuat ulang pendapat orang lain dengan cara dilebih-lebihkan
atau disederhanakan supaya mudah diserang. Yang ketiga, false dilemma. Seolah-olah hanya ada dua pilihan, padahal sebenarnya ada banyak. Yang keempat, slippery slope. Menganggap satu hal kecil pasti akan membawa ke hal yang jauh lebih buruk tanpa bukti kuat. Yang kelima, circular reasoning. Mengulang argumen yang sama sebagai alasan. Yang keenam, appeal to authority. Menganggap pendapat orang terkenal pasti benar, walau dia bukan ahli di bidang itu. Dan yang ketujuh, bandwagon atau ikut-ikutan. Menganggap suatu benar hanya karena banyak yang melakukan. Cara menghindari sesat pikir agar tidak terjebak dalam kesalahan berpikir, kita bisa melakukan hal-hal seperti ini. 1. Belajar mengenali jenis-jenis sesat pikir. 2. Jangan mudah percaya atau pikir dulu secara logis. Ketiga, bahas sisi argumen, bukan orangnya. Keempat, pastikan ada bukti yang cukup. Kelima, coba lihat dari sudut pandang orang lain. Keenam, jangan buru-buru untuk ambil kesimpulan. Dan ketujuh, pastikan sumber informasi kamu bisa dipercaya. Dan 8, berani memperbaiki kalau ternyata salah. Jadi, dengan mengenal dan menghindari sesat pikir, kita bisa menjadi orang yang lebih kritis, adil, cerdas dalam berdiskusi atau mengambil keputusan. Kesimpulan dari video ini, dengan memahami berbagai jenis term maupun sesat pikir, baik berdasarkan jangkauan, sifat maupun wujudnya, kita bisa menyusun pernyataan dan argumen secara lebih tepat dan logis. Ini sangat penting terutama saat kita ingin menyampaikan ide secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah atau jawaban saya kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih.